Oke, selamat datang di channel Jadi IT. Oke, di sini saya membuat aplikasi manajemen keuangan di mana buat para teman-teman yang sedang kesulitan memanage keuangannya teman-teman bisa digunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini saya buat dengan menggunakan Node.js dan dengan database Postgres. Mungkin teman-teman yang ingin belajar nanti bisa komen-komen, dan untuk yang ingin tertarik dengan kode ini bisa langsung komen-komen aja di bawah. Nah, aplikasi ini tidak terlalu berbelit-belit gitu. Ini sesuai case yang saya alami juga gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa login dulu. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk teman-teman. Oke. Nah, ini ada contoh-contohnya aja nih. Nah, di sini ada total saldo kita berapa, pemasukan bulanan berapa, pengeluaran bulanan berapa, pertumbuhannya berapa persen. Nanti ada transaksi terbaru di sini, terus ada notifikasi. Lalu ada anggaran bulan ini, tujuan tabungan. Di sini ada aksi cepat. Nah, di sini ada pemasukan pengeluaran, fiturnya. Di sini bisa difilter berdasarkan kategori, tanggal mulai dan tanggal akhir gitu. Ini bisa diekspor. Lalu di sini ada anggaran juga. Nah, di sini mau tambah anggaran apa? Contoh ya teman-teman, kita setup dulu. Seperti pertama misalkan kita harus bikin namanya rekening BCA misalkan gitu ya. Ini akunnya bank, saldo awalnya misalkan 50 juta misalkan. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa tambahin nih ada apa aja gitu kan, ada e-wallet, tunai dan lain-lain gitu. Tambahin aja semua uang teman-teman, masukin di sini gitu kan. Nah, nanti di sini ada kategorinya nih. Di sini bisa ditambahin kategorinya apa, mau bikin apa, misalkan transportasi gitu ya. Oke. Terus misalkan transportasi pengeluaran, misalkan tagnya apa, misalkan inilah ya, warnanya merah. Oke. Nah, di sini ada transportasi. Lalu di sini misalkan teman-teman punya hutang piutang pun bisa ditambah di sini. Misalkan teman-teman punya hutang gitu ya sama si siapa gitu, misalkan piutangnya gitu. Oke, ini contohnya nih teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa input aja di sini gitu ya. Nah, lalu teman-teman juga bisa tahu juga nih kategori pemasukannya juga bisa dibikin. Nah, di sini punya tujuan nih teman-teman. Misalkan teman-teman punya tujuan misalkan BMW gitu ya. Misalkan pengen beli mobil BMW, misalkan harganya misalkan 200 juta. Ya kan? Tanggal targetnya misalkan besok gitu ya. Beli BMW. Nah, nanti kita bisa tambah progres nih, misalkan saya hari ini udah 50 juta misalkan gitu ya. Simpan. Nah, nanti progresnya akan nambah terus gitu teman-teman. Oke, di sini ada laporan keuangan. Nah, yang terpenting nih di laporan ini nih. Jadi nanti pengeluaran, pemasukan, anggaran semuanya ke breakdown di sini gitu. Coba ya kita contoh simulasi, misalkan kita punya pemasukan transportasi tambah pemasukan, yaitu misalkan duit project misalkan gitu ya. Misalkan dapat duit 20 juta misalkan. Akunnya mana? BCA. Kategori harusnya project gitu ya. Harusnya ini project nih. Nah, di sini ada tanggal 14 misalkan. Simpan. Nah, ini ada duit masuk gitu ya. Nanti di laporan keuangan kelihatan nih. Total duit masuk 20 juta gitu ya.
pengeluarannya belum ada. Terus ada misalkan kita bikin pengeluarannya gitu ya, misalkan beli beli oli misalkan 500.000. Oke, BCA kategori harusnya dibikin, kategori ini nanti harus dibikin banyak gitu ya. Nah, tanggal simpan. Nah, nanti ada di sini laporan keuangannya, ada uang pengeluaran dan pemasukan gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, lalu sebenarnya terlihat, nah tuh misalkan dia dapat duit tuh dari tadi kan 50 juta duitnya gitu ya, kita tambah 20 juta diambil GoPay jadi 69.500 gitu. Nah, seperti itu aja sih teman-teman. Nanti misalkan teman-teman punya masukan lain boleh komen, atau jika butuh source code ini bisa komen juga di bawah buat tugas akhir kuliah, tugas sekolah SMK, SMA gitu ya, tujuan RPL, atau pokoknya buat mahasiswa yang tertarik dengan kode ini bisa komen-komen. Untuk biayanya bisa nanti saya coba yang terbaik buat teman-teman. Oke. Itu aja dari saya, terima kasih, jangan lupa subscribe. Dan untuk tutorial lanjutan saya sebenarnya nanti pengen bikin kelas gitu ya teman-teman. Kelasnya itu secara offline gitu di rumah saya sendiri gitu. Mungkin buat teman-teman yang tertarik boleh komen di bawah, atau bisa PM di Gmail saya, yaitu nanti saya cantumkan. Jangan lupa buat teman-teman selalu belajar, dan salam jadi IT. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.